Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aryasta Nadia dari kelas 4 IHMB dengan nomor NPM 1851133 Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan membahas mengenai prosedur dan tata cara beracara di pengadilan agama yang ada di Batam. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa sih pengadilan agama itu? Pengadilan agama atau yang sering disingkat menjadi PA adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama. Nah, peradilan agama ini berada di kabupaten atau kota. Nah, untuk produk layanan pengadilan agama adalah yang pertama, pelayanan administrasi persidangan, pelayanan gugatan, pelayanan permohonan, pelayanan mediasi, pelayanan administrasi upaya hukum, pelayanan perkara cuma-cuma atau prodeo, pelayanan pengaduan, pelayanan permohonan informasi, pelayanan sidang keliling, dan yang terakhir Itsbat Rukyatul Hilal. Next, kita akan ngebahas bagaimana cara mendaftar gugatan di pengadilan agama yang ada di Batam. Dan cara mendaftarnya adalah, syarat pertama yang harus dilakukan adalah pihak berperkara atau penggugat datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan. Lalu, setelah di pengadilan agama, pihak berperkara menuju ke petugas meja pertama untuk menyerahkan surat-surat permohonan tersebut minimal 2 rangkap. Petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan mengenai perkara yang diajukan dan menafsir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Dan besarnya biaya perkara harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan pada petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan tersebut dan SKUM-nya. Nah, pemegang kas memberikan atau menyerahkan asli SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Lalu, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank harus sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian, menyerahkan slip bank yang telah diisi dan penyetoran uang sebesar yang tertera dalam slip bank tertentu. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan SKUM ke pemegang kas. Nah, slip bank diteliti oleh pemegang kas, lalu menyerahkan kembali pada pihak yang berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan yang bersangkutan. Pihak berperkara menuju ke meja 2 dan menyerahkan surat gugatan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama SKUM-nya. Petugas meja kedua mendaftar dan mencatat surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Petugas meja kedua yang menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan yang telah diberi nama register kepada pihak. Nah, pada tahapan ini pendaftaran dianggap selesai. Pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya atau PHS. Nah, sedikit catatan untuk tahapan ini adalah bagi pihak berperkara yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo atau cuma-cuma ataupun berperkara secara gratis dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang telah dilegalisasi oleh camat. Nah, jadi bagi yang tidak mampu, panjar biaya yang ditafsir adalah Rp0 dan ditulis dalam SKUM dengan dasar pasal 237-245 HIR. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur persidangan. Jadi, tahap-tahap apa aja sih yang harus diikuti dalam persidangan perceraian ini? Nah, tahap pertama itu ada yang namanya upaya perdamaian. Upaya perdamaian adalah suatu mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim. Dalam pengadilan agama, mediator dapat dipilih langsung oleh pihak yang berperkara. Dan mediasi dapat dilakukan di mana saja. Dan kalau misalnya mediasi ini menemukan titik temu, titik terang atau rujuk, maka pihak berperkara akan diberikan akta dading atau akta perdamaian. Nah, akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim dan dapat dieksekusi. Namun kalau misalnya mediasi tidak berhasil, maka gugatan tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap 2, pembacaan permohonan atau gugatan. Nah, sebelum gugatan dibacakan oleh si penggugat, hakim wajib menyatakan bahwa sidang ini tertutup untuk umum karena kasus yang dipersidangkan adalah kasus perceraian. Nah, setelah itu,
Surat gugatan penggugat dapat dibacakan oleh penggugat itu langsung maupun salah satu dari majelis hakim. Nah, sebelum tergugat diberi kesempatan oleh hakim untuk menjawab dari surat gugatan yang diajukan untuknya, penggugat mempunyai hak untuk mengubah, mempertahankan atau mencabut surat gugatan ini. Namun, jika ia tetap untuk mempertahankan, maka gugatan ini akan dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Tahap ketiga adalah jawaban tergugat. Nah, setelah gugatan dibacakan, tergugat mempunyai kesempatan untuk menjawab atas gugatan yang diajukan padanya. Nah, baik secara lisan maupun secara tertulis, baik di hari persidangan itu maupun di persidangan yang akan datang. Nah, pada tahap ini juga tergugat mempunyai kesempatan untuk melakukan eksepsi atau tangkisan bantahan ataupun juga gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Nah, dalam melakukan tahap tersebut, tergugat tidak dikenakan biaya panjer perkara. Adalah replik penggugat. Nah, setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat si penggugat. Nah, pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya, bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan dari si tergugat. Tahap kelima adalah duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Nah, dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara si penggugat dengan si tergugat. Namun apabila acara menjawab dianggap cukup oleh sang hakim namun tidak menemukan titik temu, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuktian. Ajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang telah diatur oleh hakim. Tahapan ketujuh adalah kesimpulan. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Nah, menurut pandangan mereka masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan maupun dapat pula secara tertulis. Adalah musyawarah majelis. Nah, rapat permusyawarah majelis hakim ini bersifat rahasia sesuai dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Nah, dalam rapat permusyawarah majelis hakim ini, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun secara tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan. Tahapan terakhir adalah pembacaan putusan atau penetapan. Nah, setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidangnya, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakannya putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Oke guys, sekian dari video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan video ini dikhususkan untuk Pak Dipo selaku dosen hukum acara peradilan agama. Semoga bermanfaat. Bye!